dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Iya. Hari ini Jumat 24 Oktober 2025. Kembali bersama kami di Ombudskes Gorontalo, kawal pelayanan publik yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita punya jargon. Saya sebut Ombudskes Gorontalo, jawabannya Torang Kasih Viral. Sama-sama dengan hari ini kita kedatangan narasumber Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Kantor Perwakilan Ombudsman Gorontalo yang terhormat Bapak Luki Puspito Rantong. Selamat pagi Pak Luki. Pagi Pak Refli. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan mencoba dulu jargon atau tagline dari Ombudskes Gorontalo. Ombudskes Gorontalo, Torang Kasih Viral. Iya. Pagi di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 di udara yang cerah, hari ini kita akan membahas terkait dengan pencegahan maladministrasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Bersama kita Pak Luki akan menjelaskan sedetail mungkin, dan kita hari ini juga live langsung di Instagram Ombudsman Gorontalo, dan juga bagi teman-teman yang tidak sempat menonton lewat Instagram, kami juga tersedia di YouTube Ombudsman Gorontalo. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Pak Luki, mungkin sebagai pembuka ini bisa diceritakan tentang tugas dari keasistenan pencegahan maladministrasi yang ada di kantor Ombudsman Provinsi Gorontalo. Ya, terima kasih Pak Refli. Jadi mungkin sedikit jelaskan saja ya terkait dengan pencegahan maladministrasi itu seperti apa. Jadi kan memang kalau di Ombudsman ini ada beberapa bidang ya yang diemban oleh teman-teman asisten. Yang pertama ada bidang penerimaan dan verifikasi laporan. Selanjutnya ada bidang pemeriksaan laporan dan bidang pencegahan maladministrasi. Nah, jadi kalau bidang pemeriksaan laporan ini tugasnya secara singkat, mereka menerima aduan masyarakat yang notabene kemungkinan maladministrasi yang telah terjadi begitu. Sehingga diselesaikan oleh kawan-kawan di bidang penyelesaian atau pemeriksaan laporan. Nah, tugas daripada pencegahan ini adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya agar kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dalam bentuk maladministrasi itu bisa kita cegah sedini mungkin. Nah, itu pada intinya. Nah, melalui apa nantinya ada beberapa metode atau beberapa program yang pencegahan Ombudsman miliki saat ini. Seperti itu Pak Refli. Oh ya, Pak Luki, kalau program yang ada di pencegahan maladministrasi Provinsi Gorontalo bisa disebutkan apa-apa saja yang sudah dilakukan pada tahun ini? Ya, pada tahun ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Provinsi Gorontalo khususnya untuk bidang pencegahan. Di pertengahan tahun ya kami sudah melakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi, di mana kelompok masyarakat ini kami bentuk dengan harapan agar juga turut serta mengawasi instansi-instansi terkait bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik, karena memang masyarakat ini secara garis besar merekalah pengguna layanan yang seringkali mendapat hal-hal yang kemudian tidak mengenakan oleh pengguna layanan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kami juga tengah melakukan kajian kebijakan, yakni untuk ya seperti mereview lah hal-hal yang kemudian yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada, namun kemudian ini bisa jadi diabaikan oleh instansi terkait. Selanjutnya yang ketiga, kami juga dalam proses penilaian maladministrasi kepada pemerintah daerah. Untuk tahun ini kita memang agak sedikit berkurang ya dari tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita melakukan penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah, namun untuk tahun ini kita hanya 3 pemerintah daerah saja, yakni pemerintah daerah provinsi, 4 pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kota Gorontalo, pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, dan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Jadi tidak semua pemerintah daerah. Iya, benar sekali, jadi tidak semua, karena memang
ada hal-hal teknis lah yang kemudian kita mengurangi jumlah lokus penilaian ini pada tahun ini. Oh iya siap. Pak Loki, kalau bicara terkait dengan tadi ada pembentukan kelompok masyarakat, kalau tahun ini kelompok masyarakat yang dibentuk itu bisa diceritakan di Ya, untuk tahun ini kami memilih teman-teman atau kawan-kawan dari anggota BEM khusus untuk di Kota Gorontalo dulu, Pak Refli. Jadi memang mahasiswa ya Pak Loki ya? Iya, mahasiswa. Jadi kita memang ambil anggota BEM sekota Gorontalo. Rencana awalnya kita seprovinsi sih sebenarnya. Cuman ya karena sekali lagi hal-hal teknis ya maka kita tidak bisa atau belum bisa merekrut seluruh kawan-kawan anggota BEM seprovinsi Gorontalo. Jadi memang ada beberapa kampus atau beberapa universitas yang kita undang anggota BEM-nya, kita berikan pelatihan, kita berikan bekal lah kayak begitu terkait dengan bagaimana pelayanan publik yang seharusnya. Sehingga nanti jika mereka juga mengakses atau bahkan sanak saudara mereka, kerabat mereka mengalami hal-hal yang kemudian menyimpang dari apa itu maladministrasi ya mereka bisa melaporkan ke kami. Jadi bisa dikatakan mereka perpanjangan tangan dari. Iya betul, itu memang yang diharapkan sebenarnya. Karena kan ya tahu sendirilah berapa banyak instansi yang ada di Provinsi Gorontalo yang kemudian tidak bisa kami jangkau seperti itu. Baik, teman-teman yang sedang menyaksikan live kami di Instagram, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada sedikit kebingungan dan masih ada sedikit butuh penjelasan, bisa disampaikan lewat Instagram kami atau boleh juga langsung lewat di YouTube, biar nanti akan dijawab langsung oleh administrasi kami. Baik, di depan kita ada tersedia kopi Pak Loki, mungkin bisa kita sedikit cicip. Memang pagi-pagi enaknya ngopi ya. Memang kalau kopi buatannya Pak Anwar memang buat kita lihat. Baik, kita lanjut. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Loki terkait POKMAS, kelompok masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan dari Ombudsman Gorontalo jika menemukan hal-hal yang berbau maladministrasi pada pelayanan publik yang ada di Provinsi Gorontalo. Kalau tadi juga Pak Loki sempat menyinggung terkait penilaian kepatuhan yang ada di instansi, yang tadinya melibatkan seluruh pemerintah daerah, namun ada hal teknis yang hanya bisa di 4 pemerintah provinsi maupun 3 pemerintah daerah. Itu bisa dijelaskan Pak Loki untuk Ombudsman Gorontalo memastikan standar kepatuhan pelayanan yang ada di instansi seperti apa? Ya, mungkin saya sedikit jelaskan dulu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang kita melakukan penilaian kepatuhan namanya. Ini yakni berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di mana di dalam undang-undang itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan. Baik dalam pemenuhan standar layanan, menginformasikan kepada publik terkait dengan biaya, jangka waktu, prosedurnya seperti apa. Bahkan kita juga melihat bagaimana standar-standar layanan atau sarana prasarana yang ada di instansi tersebut. Namun untuk tahun ini agak sedikit berbeda metodenya. Berbeda lagi. Iya, berbeda lagi agak. Memang dari tahun ke tahun kita selalu melakukan penyempurnaan, Mas, seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita lebih ke melibatkan masyarakat. Jadi untuk tahun ini kita ada satu metode, yakni istilahnya unsur kepercayaan masyarakat, di mana unsur ini nanti akan kita wawancarai masyarakat yang ada di lokus penilaian kami untuk bisa memberikan gambaran kepada kami terkait dengan bagaimana pelayanan yang ada di pemerintah kabupaten lokus yang akan kami nilai nantinya. Ya memang ada persoalan-persoalan lain sih seperti ini sih. Waktu kemarin kami lakukan sosialisasi, banyak kemudian pemerintah daerah yang sekiranya agak takut nilainya di bawah ya, karena memang tanpa kita sadari juga ada beberapa masyarakat yang tidak puas kepada instansi. Jika masyarakat itu yang akan kami lakukan penilaian, maka jelas penilaiannya atau jawaban-jawaban dari masyarakat sudah tidak lagi objektif seperti itu. Namun kami tetap kita akan laksanakan. Memang untuk masyarakat itu bukan juga pengguna yang akan kami lakukan wawancara nantinya, tapi masyarakat secara umum, secara luas. Yang jelas masyarakat yang akan kami wawancarai nanti adalah masyarakat yang memiliki kompeten,
yang memiliki pemahaman terkait dengan pelayanan publik seperti apa. Jadi kalau untuk penilaian kepatuhan di instansi, jadi ombudsman turun langsung ke instansi dan langsung juga mewawancarai masyarakat yang pengguna layanan di situ, Pak. Iya, betul. Jadi memang nanti kita akan turun langsung ke lokus penilaian ya. Saat ini pun masih dalam tahap penilaian juga. Kami sudah turun di Kabupaten Bualemo minggu ini. Jadi memang sifatnya kita langsung kepada masyarakat. Ada 2 masyarakat sebenarnya yang kita nilai, yang kita ingin wawancara. Yang pertama, masyarakat sebagai pengguna layanan dan masyarakat yang di luar pengguna layanan. Ini untuk bisa memberikan gambaran lebih jelas bagaimana pelayanan yang ada di instansi pemerintah daerah tersebut. Iya. Baik, ini kita sudah sedikit masuk ke dalam terkait dengan program dari pencegahan maladministrasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Kalau untuk di tahun-tahun yang sebelumnya, Pak Loki, adakah tidak instansi-instansi yang bisa dikatakan sedikit nakal atau ya tidak mematuhi terkait dengan pelayanan yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009? Ya, kita bisa lihat dari nilai yang kami keluarkan di tahun kemarin ya. Ada kategori tertinggi, tinggi, sedang, rendah, dan terendah. Di mana kita memberikan zona-zona warna, istilahnya begitu, untuk menggambarkan kondisi pelayanan publik di daerah tersebut. Memang rata-rata untuk Provinsi Gorontalo kayak alasan mereka lah ya sebenarnya terkait dengan kekurangan anggaran untuk penyediaan sarpras dan lain sebagainya. Namun kemudian ada hal-hal yang bisa ditaktisi lah seperti itu. Nah, itu yang coba kita dorong untuk bagaimana bisa mentaktisi agar tetap standar layanan sarpras itu kemudian bisa dipenuhi oleh instansi terkait. Baik, ini tadi kita sudah bicara terkait dengan Pokmas, ada juga terkait dengan penilaian kepatuhan yang menjadi salah satu program dari pencegahan maladministrasi. Kita sekarang ke kajian, kalau tadi disampaikan oleh Pak Loki. Untuk kajian yang ada di Provinsi Gorontalo, salah satu contoh yang tahun ini yang menjadi kajian dari Ombudsman Gorontalo itu apa? Bisa dijelaskan, Pak Loki? Ya, Pak Refli, ini memang agak cukup menarik ya. Memang untuk kajian kebijakan yang kami lakukan untuk tahun ini terkait dengan tata kelola penanganan sampah rumah tangga yang ada di Kota Gorontalo. Jadi memang untuk saat ini tahapannya kami masih berkoordinasi dengan teman-teman asisten di Ombudsman RI di pusat terkait dengan bagaimana nantinya saran yang kami keluarkan ini bisa sesuai dengan judul kajian kami seperti itu. Jadi kalau tahun ini Pak Gorontalo mengambil kajiannya terkait dengan tata kelola penanganan sampah rumah tangga. Oh, penanganan sampah. Kalau bicara sampah memang agak sedikit dengan bau-bau ya, tapi mudah-mudahan tidak bau terkait dengan bagaimana penanganan dan juga kalau bicara penanganan sampah di Gorontalo, kalau penilaian ombudsman secara menyeluruh itu masalahnya itu terletak di mana, Pak Loki, secara kajian? Jadi memang kajian kami ini berangkat dari banyaknya keluhan masyarakat, Pak Refli. Itu di akhir tahun 2024 sekitaran bulan Desember, Oktober, November, Desember sampai awal tahun ini, Januari, Februari, Maret lah kurang lebih. Ini banyaknya masyarakat yang mengeluh sudah ada tumpukan sampah kemudian yang tidak terangkut oleh petugas kebersihan, baik itu di selokan, baik itu di pinggir jalan maupun di lahan-lahan kosong lah seperti itu, yang mana ini jelas mengganggu ketertiban di masyarakat itu sendiri, dari mengeluarkan bau busuk, bahkan nanti bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Bahkan nanti kemungkinan jika memang masih masuk musim hujan ya, itu bisa menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kami untuk melakukan kajian kebijakan ini. Dan setelah kita telusuri, memang di awal-awal tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo itu mengeluhkan terkait dengan kekurangannya armada. Armada yang mereka miliki itu sangat terbatas, yang mana banyak yang rusak juga, yang tidak bisa diperbaiki.
bahkan sampai di petugas yang kemudian tidak bisa hadir, sehingga pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal seperti itu. Pak, kalau ini misalnya kita temukan indikasi maladministrasi terkait penanganan sampah, kita bicara saja lokus yang dipusatkan oleh Ombudsman Gorontalo, kira-kira indikasi maladministrasi yang ditemukan langsung pada penanganan terkait dengan mungkin kebijakan pemerintah daerah atau internal dari pemerintah daerah itu sendiri, bisa dijelaskan Pak? Saat ini kami telah mendeteksi ya beberapa potensi maladministrasi yang dapat terjadi. Yang pertama itu adanya pengabaian kewajiban hukum, karena memang diamanatkan dalam peraturan presiden maupun di peraturan pemerintah daerah Kota Gorontalo sendiri bahwa pengangkutan sampah ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Ini juga kemudian menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakannya. Selanjutnya kita juga melihat adanya tidak kompeten terhadap petugas-petugas yang ada di TPS 3R. Jadi untuk kita ketahui, Kota Gorontalo sendiri ini kan sudah tidak memiliki lagi yang namanya TPA, tempat pembuangan atau pemrosesan akhir. Sehingga dibangunkanlah yang namanya TPS 3R, tempat pemrosesan sementara reuse, reduce, recycle, di mana memang seharusnya tugas TPS 3R ini adalah mengolah sampah ya rumah tangga yang ada di masyarakat. Tapi mohon maaf, faktanya sampai saat ini TPS 3R yang ada di Kota Gorontalo itu dari berapa ya, kurang lebih 10 itu hanya 3 kalau nggak salah yang beroperasi. 3 pun itu tidak maksimal pengoperasiannya. Saat ini TPS 3R itu lebih kepada penampungan saja, baik penampungan sampah plastik maupun sampah kertas ataupun kardus gitu dari masyarakat. Mereka tidak melakukan pengolahan sampah yang seharusnya ini dilakukan oleh teman-teman di TPS 3R. Namun setelah kita tanya-tanya lagi, kita mintakan klarifikasi lagi, ya memang ada beberapa kendala teknis lah, baik dari kurangnya kompetensi yang diberikan oleh pemerintah daerah, kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah, dan bahkan TPS 3R ini untuk pengelolaannya itu harus mencari modal sendiri. Jadi saat ini mereka membeli sampah dari masyarakat lah, membeli sampah plastik dari masyarakat, membeli kertas, kardus, ya itu nanti dikumpul di TPS 3R. Jadi memang untuk pengelolaannya sudah melenceng agak jauh seperti itu. Ini coba nantinya kita dorong agar bagaimana TPS 3R ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pak Loki, ini kan bicara terkait anggaran dan mungkin soal kebijakan daripada pemerintah daerah. Apakah Ombudsman bisa langsung juga masuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait anggaran dan juga pelaksanaan saspras yang ada di lapangan? Jadi begini Pak Refli, sebelum kita memberikan saran kepada pemerintah daerah, kita juga harus lihat gitu kondisi pemerintah daerah tersebut, apakah bisa atau tidak melaksanakan kemudian saran rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Terkait dengan anggaran itu pastilah saya yakin pemerintah daerah punya plan sendiri terkait dengan bagaimana penggunaan anggaran di daerahnya. Jadi untuk saat ini yang bisa kita dorong adalah terkait dengan di luar daripada anggaran tadi, baik itu pemaksimalan pemberian kompetensinya, baik itu bagaimana nantinya pemaksimalan terkait dengan armada yang kurang tadi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini saya ada satu pertanyaan Pak Luki dari luar Gorontalo ini yang bertanya langsung di DM ke kami. Kalau kita bicara pencegahan berarti Ombudsman itu juga aktif sebelum masalah muncul ya Pak. Nah, dalam konteks sampah ini bentuk pencegahannya kayak seperti apa? Mendeteksi. Namun sebelum kita menjawab, kita kopi dulu lagi Pak ya? Loki. Boleh. Santai ya. Jadi terima kasih dari Bung Alvin dari Sulawesi Barat yang langsung memberikan pertanyaan terkait dengan konteks sampah ini. Persilakan Pak Loki. Ya, jadi memang terkait dengan sampah ini ya,
kita melihat bagaimana kemudian potensi-potensi yang dapat terjadi dulu itu dulu. Setelah kita petakan, selanjutnya kita berikan saran agar bagaimana potensi ini tidak terjadi. Iya. Terkait dengan sampah ini yang tadi seperti sebagaimana saya sampaikan, ada beberapa potensi yang terjadi ya, yang dapat terjadi. Yang pertama adanya pengabaian kewajiban hukum, yang kedua tidak kompetennya petugas dalam melaksanakan kegiatannya. Setelah kita rinci tadi potensi-potensi yang dapat terjadi, nah ini kemudian kita dorong saran-sarannya begitu. Saran-saran untuk mencegah bagaimana agar potensi yang di awal tadi kita telah deteksi itu tidak terjadi. Jadi saran-sarannya diserahkan ke? Ya, nanti sarannya akan kami serahkan baik ke pemerintah daerah Kota Gorontalo maupun Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memegang tanggung jawab dalam hal lingkungan dan kebersihan. Baik, pemirsa yang ada di rumah, ini kita sudah banyak berbicara terkait dengan peran dan juga tugas dari pencegahan maladministrasi yang ada di kantor Ombudsman Gorontalo. Itu ada 3 program terkait dengan tugas pencegahan maladministrasi. Di antaranya ada tadi dijelaskan kajian, ada juga Parmas, partisipasi masyarakat, dan juga penilaian kepatuhan di instansi yang ada di pemerintah daerah. Kita lagi sedikit untuk bicara sampah, karena memang di Provinsi Gorontalo ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Luki bahwa kita tidak mempunyai tempat pemrosesan akhir itu. Nah, kalau saat ini pembuangan sampah Kota Gorontalo berarti jadi untuk saat ini mekanismenya gini ya, jadi kan masyarakat dibebankan biaya retribusi. Retribusi sebesar berapa ya? 25.000 ya kalau nggak salah ya per bulan ya. Kebetulan saya juga di baru bayar ya. Baru bayar. Iya benar. 25.000. Ini yang kemudian nanti petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup akan mengangkut sampah tepat di depan rumah masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak membayar? Apakah sampahnya diangkut atau tidak? Jangan itu lagi di. Karena itu yang kemudian menjadi masalah juga. Jangan sampai masyarakat yang tidak membayar ini, ketika sampahnya tidak diangkut, ya buangnya sembarangan seperti itu. Iya. Jadi kemarin Pak Loki saya sampaikan bahwa 25.000 itu perlu untuk kita sosialisasikan. Karena memang ini belum tersosialisasi di masyarakat. Bahkan karena masyarakat sekitar rumah tahunya Ombudsman, mereka akan melaporkan ini karena terkait pungli lagi ini dari pemerintah Kota Gorontalo. Jadi kira-kira apa sih? Untuk retribusi 25.000 ini itu sudah ada perdanya ya. Perda terkait dengan pajak kalau nggak salah dan retribusi yang kemudian dipungut oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo. Itu memang sah-sah saja gitu. Bahkan di peraturan pemerintah pun kalau nggak salah itu bisa pemerintah memungut biaya retribusi, yang mana nantinya sebenarnya hasil dari retribusi ini dikembalikan begitu. Dikembalikan dalam bentuk sarpras, dalam bentuk bagaimana pengelolaan sampah yang lebih baik. Ataupun untuk Provinsi Gorontalo secara umum, khususnya Kota Gorontalo, saya nggak tahu ya. Dana retribusi ini untuk apa gitu? Apakah dijadikan PAD yang kemudian dianggarkan untuk kegiatan yang lainnya, saya kurang tahu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan lagi gitu, ketika ada masyarakat yang tidak membayar retribusi, maka sampahnya akan dibuang kemana? Dan kita masalah kedua, ketika sudah membayar tapi tidak diangkut-angkut juga, itu juga jadi problem tersendiri lagi begitu. Itu tadi alasannya, armadanya tidak berjalan, petugasnya tidak hadir. Saya rasa hal-hal seperti itu bisa ditaktisi lah, entah dengan pergantian armada, entah dengan pergantian petugas. Pada intinya sampah masyarakat itu terkait dengan sampah rumah tangga harus segera diangkut. Kaitan kebijakan sampah ini saya rasa Ombudsman sudah memberikan satu pelayanan kepada pemerintah daerah terkait bisa koordinasi ya dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan sampah yang ada di khususnya di Kota Gorontalo. Dan juga saya melihat ada beberapa semacam BUMN yang juga membantu pemerintah kota dalam hal menyediakan armada-armada ini agar supaya lebih maksimal dalam
melakukan pelayanan di masyarakat. Terkait sampah kita tinggalkan sejenak. Kalau boleh berbagi Pak Luki, kalau tidak salah Pak Luki ini adalah asisten yang sudah bisa dihitung 1 dekade, 10 tahun di Ombudsman Gorontalo. Betul. Dari 2015 sampai dengan tahun ini 2025 masih betah Pak Luki di Alhamdulillah dengan segala rutinitas, dengan segala kesibukan masih bisa lah. Masih bisa. Kalau boleh berbagi Pak Luki dari pengalaman Pak Luki sendiri, kira-kira selama berada di Ombudsman Gorontalo, ini kita tidak bicara terkait dengan tugas dari pencegahan, yang paling apa sih temuan yang paling berkesan atau laporan yang paling berkesan yang pernah ditangani oleh Pak Luki itu sendiri ketika menjadi asisten di Ombudsman Gorontalo? Yang paling berkesan ya terkait pengembalian sih sebenarnya. Pengembalian pungli atau benar. Jadi kan ya dulu ya sebenarnya ya. Dulu sebelum reformasi birokrasi ini sebenarnya banyak kemudian penyelenggara layanan ini ketika ditanyakan masyarakat berapa Bapak Ibu, sebenarnya kan basa-basi kan masyarakat sebenarnya berapa ini Bapak Ibu, kemudian petugasnya menjawab seikhlasnya. Aduh, padahal gratis. Itulah, padahal gratis. Padahal gratis. Ya paling berkesan itu sih pengembaliannya karena memang apalagi pungutan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini kan tidak bisa disamaratakan sebenarnya. Orang tua siswa A, siswa B, dan siswa C, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Background pekerjaannya. Ya betul. Nah ini kemudian ketika dilakukan pungutan disamaratakan semuanya. Nah, di rapat sepakat. Biasanya orang tua begitu. Di rapat sepakat rapat dengan komite. Tapi setelah selesai rapat 1, 2, 3 hari begitu ya mereka datang mengadu dengan adanya keluhan-keluhan seperti itu. Iya, kalau Pak Luki pernah tidak ketemu dengan pelapor atau terlapor yang ya bisa dikatakan sedikit kalau Gorontalo bilang sedikit cerewet dan juga banyak maunya apa seperti itu. Bagaimana kira-kira menanggapi? Iya, sebenarnya kalau banyak maunya baik dari pelapor maupun terlapor ada-ada aja sih sebenarnya. Dimana pelapor bersifat ofensif dan dinas bersifat defensif, seperti itu. Jadi saling mencari celah. Namun kemudian ombudsman tidak menduduki dalam hal terlapor ataupun pelapor. Yang ombudsman lakukan tetap bersifat imparsial, kita tetap objektif melihat persoalan yang ada, sehingga dalam memutus nanti di akhir tidak ada yang dirugikan lah seperti itu. Kita berusaha semaksimal mungkin agar baik pelapor maupun terlapor tidak dirugikan dengan adanya aduan pelapor ini. Jadi mencari jalan keluar. Kita lebih cari solusi sebenarnya. Iya. Sanksi-sanksi itu buat apa sebenarnya di era yang seperti ini? Udah cukup lah. Kita lebih ke bagaimana pelayanan ini bisa lebih baik saja. Luar biasa. Obrolan kita hari ini bersama Kepala Keasistenan Pencegahan di kantor Ombudsman Provinsi Gorontalo, ternyata menjadi seorang asisten yang ditugaskan untuk menjadi di keasistenan pencegahan memang luar biasa Pak Luki. Ada suka, ada juga dukanya, dan macam-macam semuanya. Pak Luki kalau di pencegahan maladministrasi sudah berapa lama Pak Luki? Saya ini baru masuk ke tahun kedua. Tahun kedua. Ya, sebenarnya saya lebih banyak ke pemeriksaan laporan. Jadi kalau tadi disampaikan 1 dekade 10 tahun, 8 tahunnya saya di pemeriksaan. 2 tahunnya baru di pencegahan. Jadi terlama di pemeriksaan laporan. Iya betul. Baik, ini terima kasih banyak buat Pak Luki Puspitarantung yang sudah berbagi insight yang luar biasa pada hari ini terkait dengan program-program dari pencegahan maladministrasi. Terakhir ini Pak Luki, kami minta closing statement dari Pak Luki terkait dengan pencegahan maladministrasi, utamanya kepada pemberi layanan. Dalam hal ini instansi pemerintah daerah. Statement ya jadi memang di era tahun ini udahlah jadikan pekerjaan itu sebagai amal ibadah kita saja. Jadikan pelayanan kepada masyarakat itu sebagai amal jariah kita nantinya. Karena masih banyak masyarakat yang kesulitan, masih banyak masyarakat yang belum merasakan kebahagiaan. Nah, maka dari itu
tugas pemerintah daerah adalah bagaimana memberi semangat, memberi kemudahan kepada masyarakat. Wah, keren, luar biasa. Terima kasih Pak Luki, dan buat pendengar semua, ingat persoalan maladministrasi itu bukan cuma urusan kita, tetapi urusan kita bersama yang harus merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, dari masyarakat, tata kelola dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Sampai berjumpa ya di episode berikutnya dari podcast kami, dan kita akan akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Luki Puspitorantung, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kita akhiri dengan tagline kita, Ombudscast Gorontalo, Torang Kasih Viral. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.